Shalom adik-adik, berjumpa lagi dengan Miss Nova. Wah, Miss Nova senang banget lihat adik-adik semuanya semangat dan antusias memuji nama Tuhan. Sekarang Miss Nova pengen lihat nih adik-adik, sudah semangat belum mendengarkan firman Tuhan? Kalau sudah semangat, yuk duduk yang manis, siapkan hatinya dan pasang telinganya untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Miss Nova mau tanya, adik-adik masih ingat nggak cerita firman Tuhan minggu lalu? Atau mungkin sudah lupa kali ya? Itu kan sudah lama Miss, sudah 7 hari yang lalu. Aku sudah lupa, udah gak ingat. Nah, adik-adik, tema kita bulan ini adalah tentang wanita-wanita pemberani atau pahlawan-pahlawan wanita. Minggu pertama kita sudah belajar dari seorang perempuan pemberani yang bernama, ada yang ingat? Ya, namanya adalah Deborah. Kita belajar dari Deborah bagaimana dia berani berperang dengan mengandalkan kekuatan Tuhan dalam hidupnya. Minggu berikutnya kita juga belajar dari seorang perempuan yang bernama, ada yang ingat? Ya, namanya adalah Rahab. Kita juga belajar dari Rahab bagaimana dia menjadi seorang pemberani yang menolong para pengintai dan akhirnya membuat semua keluarganya menjadi selamat. Nah, hari ini kita belajar lagi dari seorang perempuan yang bernama Ruth. Adik-adik pernah dengar nama ini? Atau mungkin adik-adik ada yang namanya Ruth? Atau mungkin ada yang mamanya namanya Ruth? Nah, cerita tentang Ruth ini sangat menarik adik-adik. Daripada penasaran, yuk kita duduk yang manis. Kita saksikan dan perhatikan video berikut ini. Kelaparan melanda Israel. Elimelek, Naomi, dan putra-putra mereka pergi ke Moab mencari makanan. Elimelek wafat di sana. Anak-anaknya menikahi wanita Moab, yaitu Orpa dan Ruth. Lalu kedua putra itu meninggal juga. Ketiga wanita itu pun menjanda. Sesudah kelaparan di Israel berakhir, Naomi memutuskan untuk pulang kampung. Tinggallah di Moab, katanya kepada menantu-menantunya. Ini kampung halaman kalian. Orpa tetap di Moab. Tetapi Ruth berkata, "Kemanapun engkau pergi, aku akan ikut. Bangsamu akan menjadi bangsaku. Tuhanmu akan menjadi Tuhanku." Maka Ruth bersama Naomi kembali ke Israel. Saat itu di Israel sedang musim panen. Naomi menyuruh Ruth memungut bulir-bulir jelai yang tersisa di ladang. Ladang itu milik Boas, kerabat Elimelek. Boas mendekati Ruth.
"Kau amat baik hati pada Naomi," kata Boas. "Pasti berat meninggalkan kampung halaman sendiri. Kiranya Tuhan memberkatimu." Ia memberi Rut makanan dan menyuruh para pegawainya memperhatikan Rut. Rut menceritakan ini kepada Naomi. Naomi tersenyum. Waktu seseorang meninggal, kerabat terdekatnya harus mengurus keluarganya. Kerabat ini harus menebus mereka. Boas adalah kerabat penebus kita. Tetaplah di dekatnya. Maka Rut pun tetap di dekat Boas. Boas makin hari makin menyukai Rut. Boas membeli tanah Elimelek, lalu mengurus Naomi dan Rut. Kemudian Boas meminta Rut untuk menikah dengannya. Lalu Rut melahirkan anak laki-laki bernama Obed. Anak Obed bernama Isai, dan anak Isai bernama Daud, Raja Israel yang terbesar. Demikianlah Tuhan memberkati Rut seperti doa Boas. Nah, adik-adik, bagaimana ceritanya? Seru kan? Apa yang bisa kita pelajari dari pribadinya Rut? Miss Nova mendefinisikan kata Rut terdiri dari 3 huruf, yaitu R, U, dan T. R-nya adalah rajin. Rut adalah pribadi yang sangat rajin. Adik-adik bisa lihat tadi di video bahwa Rut bekerja dari pagi sampai petang untuk dia bisa menghidupi dirinya dan ibu mertuanya. Yang kedua adalah U, usaha. Rut adalah pribadi yang berusaha. Meskipun dalam hidupnya dia mengalami kesulitan-kesulitan, masalah-masalah, tetapi Rut tetap berusaha. Dia tidak mengeluh, dia tidak berputus asa, tetapi dia tetap berusaha dalam hidupnya. Huruf yang ketiga adalah T, tetap setia. Rut adalah pribadi yang tetap setia. Tadi adik-adik bisa lihat di video bahwa Rut tidak meninggalkan ibu mertuanya. Dia tetap setia bersama dengan ibu mertuanya. Bahkan kemudian Rut pun menjadi orang yang setia kepada Tuhan. Dia tetap setia mengikut Tuhan dan mengabdikan seluruh hidupnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Adik-adik, ada yang mau seperti Rut? Rajin, usaha, dan tetap setia. Biarlah firman Tuhan hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semua, menjadikan kita pribadi-pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Oke adik-adik, sampai jumpa